Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberkati oleh Tuhan, selalu diberikan kesehatan, dan selalu semangat dalam belajar, meskipun kalian harus belajar dari rumah. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema kita yang ke-7, subtema kita yang kedua pada pembelajaran kita yang ke-4. Sebelum Pak Guru memasuki materi yang akan kita pelajari pada hari ini, alangkah baiknya Pak Guru membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan ini. Yang pertama, dengan mencermati teks, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi sandang. Yang kedua, dengan mencermati gambar, siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang ketiga, dengan mencermati gambar, siswa dapat menjelaskan gerak dasar meluncur dalam air. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pada pertemuan kemarin, kita telah membahas cara menemukan informasi pada kalimat utama. Nah, pada materi kita hari ini, kita masih belajar bagaimana cara menemukan informasi pada setiap paragraf. Silakan perhatikan pada teks bacaan tersebut. Ini jenis-jenis pakaian. Ya, ada beberapa paragraf. 1, 2, 3. Tapi Pak Guru hanya akan memberikan contoh pada paragraf yang pertama. Paragraf pertama terdapat kalimat utamanya. Ini merupakan kalimat utama. Lani sedang mengamati pakaiannya. Nah, dalam paragraf itu terdapat kalimat utama, juga ada kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu yang mana? Kalimat penjelas itu adalah kalimat-kalimat yang berada di belakangnya. Nih, ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Ini merupakan kalimat penjelas. Sedangkan kalimat utamanya, Lani sedang mengamati pakaiannya. Nah, bagaimanakah cara menemukan informasi pada kalimat utama? Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Silakan anak-anak nanti mencoba lagi. Apabila kalian masih bingung, silakan kalian buka pembelajaran yang Pak Guru sampaikan kemarin, ya, untuk membantu kalian supaya kalian lebih memahami lagi. Nah, pada bacaan ini menjelaskan mengenai pakaian. Pakaian itu memiliki fungsi dan beberapa jenis. Fungsi dari pakaian adalah yang utama untuk melindungi tubuh kita dari panas maupun udara dingin. Nah, jenis-jenis pakaian tentunya sangat beragam. Ada pakaian seragam. Pakaian seragam. Ada seragam sekolah. Guru yakin kalian semua pasti memiliki. Selain seragam sekolah, ada seragam olahraga. Kemudian selain itu, jika yang menggunakan orang tua kalian, ada seragam kantor dan pakaian seragam yang lainnya. Selain pakaian seragam, juga terdapat jenis pakaian bermain. Tentunya ini
akan kita gunakan pada saat kita sedang bermain, ya kalian sedang bermain bersama dengan teman-teman kalian. Nah, tentunya jenis pakaiannya bagaimana? Nah, ada yang menggunakan kaos, ya, ada yang menggunakan celana pendek. Kalau perempuan ada yang menggunakan rok. Nah, ini merupakan jenis pakaian yang digunakan untuk bermain. Nah, jenis pakaian yang berikutnya ada pakaian tidur. Pakaian tidur ini juga ada, tentunya hanya kita pakai pada saat kita akan tidur saja. Nah, coba kalian bayangkan misalnya jenis-jenis pakaian ini kita gunakan tidak berdasarkan fungsinya. Pakaian seragam sekolah kita gunakan untuk bermain. Apakah ini pantas atau tidak? Tentunya ini tidak pantas, ya, tidak patut, karena pakaian seragam itu kita gunakan pada saat kita berada di sekolah. Bahkan pada saat kita berada di sekolah pun pakaian seragam itu juga berbeda-beda. Senin, Selasa kalian menggunakan pakaian putih merah. Kemudian untuk hari Rabu, Kamis kalian menggunakan batik anisius. Untuk hari Jumat, Sabtu kalian menggunakan pakaian seragam pramuka. Nah, pada saat jam olahraga, kegiatan olahraga tentunya kalian juga akan menggunakan pakaian olahraga. Nah, ini akan kita gunakan pada waktu-waktu tertentu. Nah, pakaian ini memiliki beberapa jenis bahan. Tentunya berdasarkan fungsinya. Nah, pakaian yang berbahan tipis dan ada pakaian yang menggunakan bahan tebal. Pakaian yang berbahan tipis ini kita gunakan pada saat udara panas. Nah, kemudian kalau pakaian yang memiliki bahan tebal, ini tentunya kita gunakan pada saat udara dingin. Nah, berdasarkan penjelasan yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa ada pakaian yang digunakan sehari-hari. Ya. Artinya bahwa pakaian itu memiliki banyak jenis. Ada yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ada juga pakaian yang digunakan pada waktu-waktu tertentu. Salah satunya tadi adalah pakaian seragam sekolah. Pakaian seragam sekolah itu harus digunakan pada saat kita berpergian ke sekolah. Tidak mungkin pada saat kita berpergian ke sekolah kita akan menggunakan kaos ataupun pakaian yang lainnya. Nah, pada saat kita pulang dari sekolah, sepulang sekolah, tentunya kita akan mengganti baju seragam tersebut dengan pakaian yang kita gunakan untuk bermain. Ya, bisa menggunakan celana pendek, menggunakan kaos, ada juga bagi yang perempuan menggunakan rok. Nah, tentunya bahan-bahan pakaian itu berbeda-beda, ya, ada yang berbahan tipis dan juga ada yang berbahan tebal. Sesuai dengan kita akan memakai sesuai dengan cuaca yang terjadi pada saat itu. Ya, kalau udaranya panas, tentunya kita akan memakai pakaian yang mudah menyerap keringat dan juga berbahan tipis. Tapi jika udaranya itu dingin, maka kita akan memakai pakaian yang berbahan tebal atau kita menggunakan jaket. Jangan sampai terbalik, pada saat cuaca panas kita menggunakan jaket.
pada saat udara itu dingin, cuaca dingin, kita malah menggunakan kaos. Nah, ini tidak tepat pada fungsi penggunaan pakaian, yaitu melindungi diri dari udara panas dan udara dingin. Nah, bahwa keberagaman pakaian, ya, karena pakaian tadi memiliki beberapa jenis, maka pakaian itu juga beragam. Nah, ini akan berpengaruh pada cara berpakaian seseorang. Cara berpakaian orang itu tentunya berbeda-beda. Ada yang suka memakai kaos, ada yang suka memakai hem, ya. Ada juga bagi teman-teman kita yang muslim memakai kerudung, ya, bahkan sampai menutupi seluruh tubuhnya. Nah, selain cara berpakaian, tentunya keberagaman ini juga dapat terjadi pada tempat tinggal kita. Tempat tinggal manusia tentunya juga berbeda-beda. Ya. Ada yang bertempat tinggal di daerah perkotaan, di tengah-tengah kota. Ada juga yang tinggal di desa, dusun. Ada juga yang tinggal di tepi sungai. Nah, biasanya anak-anak yang hidupnya ataupun tinggalnya di tepi sungai, mereka pandai dalam hal berenang. Nah, apakah kalian masih ingat pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya tentang aktivitas yang berada di air, yaitu berenang dengan menggunakan gerak meluncur. Nah, silakan nanti anak-anak buka kembali video pembelajaran yang sudah Pak Guru berikan. Kalian simak kembali bagaimana cara dalam melakukan gerak meluncur yang baik. Gerak meluncur yang baik itu dilakukan pertama-tama ada beberapa tahap. Yang pertama berdiri dekat dinding kolam. Dengan sikap membelakangi dinding kolam, salah satu kaki itu menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Kemudian yang kedua, kedua lengan lurus ke atas, di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Nah, yang keempat, tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Maka posisi tubuh di atas permukaan air. Nah, langkah yang terakhir saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai ia berhenti pada saat melaju. Ini merupakan tahapan-tahapan pada saat kita melakukan gerak meluncur. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, mari kita hening sejenak untuk merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apakah anak-anak yang ada di
sekitarmu beragam dalam hal berpakaian? Apa yang akan kalian lakukan terhadap mereka? Oke, pesan Pak Guru di masa pandemi ini, selalu gunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar, meskipun pada saat ini kalian harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Cukup sekian. Terima kasih telah mengikuti ataupun menyimak video pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga melalui video pembelajaran ini dapat membantu kalian semua dalam memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa, silakan anak-anak nanti segera mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan, yaitu di buku siswa halaman 93, yaitu masih mencari ataupun menemukan informasi pada kalimat utama di setiap paragraf. Selain itu, juga kerjakan pada soal halaman 96. Oke, selamat belajar. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Berkah dalam anak-anak.